melalui anggaran-anggaran tersebut, saya bersama dengan tim akan survei lapangan ke beberapa perusahaan. Bersama saya Reskiana dari program studi manajemen. Saya Justina Sumputa dari program studi manajemen. Kenalkan, nama saya Rina Amalia dari program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Abriana Nurkarisma dari program studi manajemen. Saya Marisa Diapulang Musuh dari prodi manajemen. Saya Muhammad Syafani dari program studi manajemen. Halo, perkenalkan kami dari tim akuntansi manajemen program studi manajemen. Kali ini saya bersama dengan tim akan survei lapangan ke beberapa perusahaan yang ada di kota dan kabupaten Jayapura. Stay tune ya, nantikan video kami selanjutnya. Dah. Halo, kali ini tim akuntansi manajemen sudah berada di PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanuwangi nih. Tim kami langsung disambut hangat oleh para pihak-pihak yang berada di lokasi pabrik produksi PT Air Minum ini. Setelah diberi wejangan sedikit mengenai pabrik produksi air minum ini, tim kami langsung menyampaikan maksud dan tujuan untuk melakukan survei lapangan, di mana untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai anggaran-anggaran apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan dalam menjamin kelancaran operasional produksi PT Air Minum ini. Tim kami dipandu langsung oleh Kepala Laboratorium PT AIM Jayapura, diajak untuk berkeliling melihat kondisi sekitar pabrik, sembari dijelaskan kepada kami mengenai fungsi dari setiap unit maupun peralatan yang digunakan dalam memproduksi air minum. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai anggaran apa saja yang diperlukan pabrik produksi ini, kita akan lanjut pada sesi wawancara bersama salah satu pihak administrasi dan pemasaran PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanuwangi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita sudah berada di PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanuwangi. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Oh, Bapak Windu. Bapak ini sebagai apa di sini? Oh, Bapak ini sebagai bagian administrasi dan pemasaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan proses produksi dan pokoknya mengenai PT Nanuwangi Air Minum Jayapura ini apa Pak? Pada berdiri, nah sejarahnya itu dimulai tahun 2010 dengan Bapak Direktur dan Bapak Abdul Pekomekan yang mendirikan di sana sebagai pelopor air lah ya, maksudnya dari air memang tidak mengelola spot-spot air mata air untuk masyarakat ya. Dengan demikian akhirnya diputuskanlah untuk membangun pabrik air minum sendiri. Modalnya adalah dari dana hibah dari pemerintah kabupaten Jayapura. Nah, sampai saat ini pun masih haknya masih punya Kabupaten Jayapura. Karena kan Kota Madia itu kan baru jadi tahun 2001 ya, kalau nggak salah 2001 atau 2002 ya kalau. Melakukan produksi itu butuh berapa biaya yang dikeluarkan, atau dalam proses pengiriman atau pendistribusian airnya sendiri tuh biaya operasional untuk kayak penggunaan truknya kan butuh bensin pakai butuh berapa? Secara umum saja sih Pak, kalau biasanya berapa gitu? Masuk ke bahan pengawal. Oh ya. Ini tuh dari pusat ke gimana gitu? Untuk kartonnya sendiri. Oh,
yang bahan-bahan penolongnya tadi. Oh itu dari Surabaya semua. Oh, dari Surabaya. Supply. Pasti dari Surabaya karena di sini nggak ada. Bahkan sebetulnya kemarin sempat terus di sini kita yang buat pabrik karton di sini, tapi nggak tahu apakah jalan atau tidak kita. Jadi semuanya hampir semuanya dari Surabaya. Itu bahan bakunya aja sini. Tok bahan bakunya aja sini, air ini. Ada di mana? Maksudnya teman-teman tuh untuk di sini tuh hanya mendukung bahan bakunya saja, tapi Ya, penolongnya maksudnya semua ada dari bahan luar baku, toko. bahan baku sama pengemasannya, packingnya aja. Jangan kalau kemasan itu langsung dari Surabaya semua total. Oh ini semua yang ada di sini semuanya dari Surabaya. Nah, itu pertanyaan yang terakhir Pak, per hari bisa memproduksi berapa banyak kemasan? Online jelas, kalau misalnya tidak ada kerusakan ya, Iya. misalnya itu kalau misalnya lancar dari jam 8 sampai jam 12, kemudian sampai dari jam 1 sampai jam 4 itu bisa 1.200-an karton Oh, 1.200. per hari untuk gelasnya. Kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang seperti operatornya sakit perut harus keluar ke kamar mandi dulu, ke toilet gitu kadang-kadang enggak juga. Jadi waktu macam kayak 5 menit itu sangat Banget. sangat mempengaruhi jumlah produksi. Ya. Terus kalau jadi gelas itu 1.000, kalau maksimal 1.200, tapi rata-rata sih ya di angka 1.000-an kurang lebih. Itu per karton ya, bukan per gelas, Per per karton. karton. Ya, sekarang tinggal dikali saja, misalnya 1.000 dikali 48, Iya, satu karton gelas kan iya. 48.000 lebih ya. Kalau untuk botolnya sendiri, Kalau botolnya sendiri, iya 48.000 gelas. Itu kan 48.000 gelas, 1.000-an karton gitu. Kalau botolnya sendiri rata-rata di angka 500-an maksimal kurang lebih. Bisa lebih, bisa kurang juga tergantung. Kendala. Seperti kalau pagi kan, yang paling sering itu expire. Expire itu coba yang dari botol yang besar. yang bisa. Expire itu ini nih. Jadi ada mesin yang ngeprint ini. Jadi botol lewat itu langsung set. Iya. Nah itu kadang-kadang kalau pagi beku selang tintanya karena saking dinginnya di sini. Di kadang-kadang pagi itu harus dicairkan dulu, dipanasin lagi mesinnya. Itu butuh 15 sampai 20 menitan. Kadang-kadang kalau dia terlalu kental ya, Kalau cair itu. terlalu kental ini juga kadang-kadang bisa sampai setengah jam lebih untuk mencairkan itu printernya. Tinta. Kalau printer kan cartridge ya. Yes, Nah, itu tadi. Kalau misalnya nggak penentuan tanggal expiry sendiri kan Kalau dari SNI sendiri 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Rata-rata 2 tahun. Semuanya. 2 tahun dihitung sejak tanggal produksi. Jadi saya tanggal 9 kan? Iya, 9 bulan 12 Desember. 2000 berarti tinggal ganti tahunnya aja ke depan 25. Tahun 2025. Terus kalau galonnya, ini galon permasalahannya kita belum open market ya, jadi hanya ke keluarga-keluarganya PT AIG aja sama sekitaran saja yang itu saja. Karena galon ini biayanya gede, tapi untungnya nggak terlalu banyak. Artinya galon kan harganya lumayan mahal ya galonnya, Iya. botol galonnya itu. Jadi kadang-kadang dengan juga tenaga kerja dan biaya yang dibutuhkan, tenaga kerja yang ada. Jadi kemarin kesepakatannya itu ada 14 yang memang 14 orang yang disepakati oleh PT AMJ sama Aitama dengan dibagi hasilnya itu 60-40%. Jadi PT AMJ lah, saya masih susah menyebut AMJ. AMJ ini 60%, Aitama 40%. Jadi 14 orang yang untuk produksinya ya. Iya. Untuk produksinya 14 orang itu bagi 2 setelah semuanya biaya pemasukan dipotong belanja modal untuk karyawan segala macam, baru nanti sisanya baru itu yang dibagi. Jadi 4 per satu orangnya ya, per satu orangnya berarti 60%-nya PT AMJ yang bayar gajinya, 40%-nya Aitama. Jadi patungan.
Iya. Memang patungannya tidak 50-50 karena memang kesepakatan 64. Tuh. Jadi karyawannya di perusahaan 14 Ah, ini 14 orang yang disepakati. Iya. Nah, untuk yang dari Aditamanya sendiri, untuk yang pengantaran itu ada 4 orang. Sorry, 3 di Wena, di sini 3, 6, 7 orang. 7 orang yang ini tanggungan Aditama 100%. 7 orang ini, jadi nggak ada sangkut pautnya sama anjing. Anjir. Kalau ini sebutnya pencapaian ya. Iya. Kalau maksudnya ini pencapaian perusahaan khusus di Bongolo ya. Iya. Ya, kita support untuk PON kemarin. Jadi Oh iya. jadi dari PB PON, panitia besar PB PON itu bekerjasama dengan PT AMJR Minum itu untuk menyuplai kebutuhan air minum mulai dari 6 bulan sebelum PON, lebih malah sekitar 8 bulanan sebelum PON itu kita suplai untuk TC, training centernya atlet-atlet di mes-mes, di hotel-hotel, mereka ini itu semuanya rata. Tapi kalau misalnya ada tenaga kerja yang baru masuk, biasanya 80% dari UMR. Terus setelah 3 bulan, baru nanti bulan depannya naik, tapi itu juga masih dipertimbangkan sesuai dengan kinerjanya. Jadi apakah dia naik, dia lompat, dia malas masuk, apa segala macam, ya itulah wajar lah, maksudnya biasa lah ya. Bisa itu. Tidak itu ada masalah pabriknya ini macam-macam. Masalah kerusakan dari karet seal tuh, karet seal kayak dari yang kecil begitu, mur gitu kadang-kadang rusak, solenoid apa segala macam, biayanya itu ya maksudnya beda-beda gitu. Kalau seal kemarin kita kalau ada barangnya di Jayapura mungkin harganya cuma 2.000 itu seal karet gitu. Tapi karena ini nggak ada di sini, karena memang bentuknya khusus, akhirnya misalnya bisa 26.000. Ya, maksudnya nggak berlaku tetap. Masalah perawatan standar lah. Kalau biaya perawatan dipastikan sekian nggak, jadi Itu tergantung dari tingkat kerusakan apa dulu. tingkat kerusakannya apa dulu, apakah butuh maksudnya butuh penanganan khusus atau tidak. Ya kalau selama ini kan Pato yang itu pakai topi kue itu kan kayak masih di sini, selama ini masih bisa. Seperti kayak yang paling ngeselin itu seperti tutup botol, cetakan tutup botol itu kan ada apa remah-remahnya itu yang cetakan saya lebih-lebihnya keluar-keluar. Kalau plastik mainan itu kan tutup botol juga sama begitu, ada cetakan yang keluar-keluar gitu yang lebihnya itu, begitu masuk mesin nyangkut di dalam, bongkar lagi. Masalahnya. Nah, masalahnya sepele, hanya masalah yang plastiknya keluar-keluar itu, yang cetakan sisa-sisa cetakan itu. Nah itu seperti kemarin mesin gelas itu rusak programnya, jadi softwarenya rusak. Akhirnya karena di sini tidak punya teknisi yang ahli di bidang itu, kita ngambil ke Surabaya, datang teknisi dari Surabaya. Akhirnya kita ubah yang tadinya touchscreen jadi manual. Gitu. Jadi lebih gampang supaya kita mencegah besok-besok kalau ada kerusakan yang sama tidak terlalu susah untuk diperbaikinya. Kalau manual kan cuma sak-sakan gitu kan ya. Nah kalau programmer kayak itu kan software itu agak ribet karena harus suruh orang khusus. Nah itu biasanya biayanya ya biasa uang tiket, uang makan dia kerja di sini ditanggung semuanya di sini. Tapi semuanya setelah semuanya itu diserahkan ke PDAM sesuai dengan 60-40 bagian itu tanggungannya. Gitu. Jadi semua spare part ada kerusakan mulai dari kompresor, mesin blow, mesin tube botol, mesin ini yang memang menyangkut paut tentang produksi ya. Jadi 60-40% itu hanya produksinya saja. Kalau misalnya peralatan transportasi itu udah di Aditama. Aditama. Nah, jadi yang lain termasuk 14 orang ini yang ada di dalam produksi saja yang ini. Jadi seperti spare part, pergantian apa sih? Bahan baku mah nggak ada masalah kecuali kalau mau kemarau kering beneran habis nih.
For your information, untuk proses produksinya sendiri, dari tim kami tidak diizinkan untuk mengambil dokumentasi karena merupakan rahasia perusahaan. Namun, tim kami sudah terlibat langsung melihat bagaimana proses produksi dari air minum Robongholo Nanuwangi ini. Sekian studi lapangan kami di PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanuwangi. Selanjutnya, tim kami berkesempatan mengunjungi salah satu pabrik produksi mebel rotan yang ada di daerah kota Jayapura, tepatnya di daerah Polima. Di sini, tim kami juga berkesempatan mewawancara salah satu pemilik dari produksi mebel rotan ini, di mana tim kami menanyakan beberapa pertanyaan mulai dari sejarah berdirinya tempat produksi ini, kemudian biaya-biaya yang dibutuhkan, mulai dari biaya untuk pemenuhan bahan baku, biaya produksi, kemudian dalam memperoleh bahan baku ini dari mana, apakah sulit untuk mendapatkan bahan baku tersebut. Untuk pemenuhan bahan baku mulai dari rotan sampai dengan bahan penolong seperti busa dan masih banyak lainnya itu didatangkan langsung dari luar kota. Lalu keseluruhan bahan baku akan ditampung di dalam satu ruangan yang besar dan dilakukan proses produksi secara bertahap di mana dikerjakan langsung oleh para karyawan secara manual. Hasil produksi kursi dan sofa di tempat ini mempunyai beragam jenis motif yang tentunya mempunyai kualitas yang cukup baik di pasaran. Pemilik toko menyampaikan salah satu produk best seller di toko ini yaitu output produk yang terbuat dari anyaman rotan asli. Produksi mebel rotan Sanyaju ini juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan kategori usaha kecil atas keberhasilan peningkatan kualitas produktivitas perusahaan. Menarik sekali wawancara kali ini, di mana tim kami mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan baru di lapangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, setiap perusahaan, baik itu skala besar maupun skala kecil, mempunyai konsep manajemen akuntansi. Namun, mengenai penyusunan anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran penjualan, pemasaran, serta operasional dan lain-lain, kembali ke aturan main masing-masing perusahaan itu sendiri. Akhir video, kami mengucapkan kepada pihak narasumber yang telah bersedia untuk kami wawancarai. See you next time! Pemilik menyampaikan salah satu produk best seller di toko ini yaitu produk yang terbuat dari anyaman rotan. Tempat produksi mebel rotan Sanyaju ini pernah memperoleh penghargaan sebagai perusahaan dengan kategori perusahaan kecil atas keberhasilan dalam peningkatan kualitas produktivitas perusahaan.